Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story, tempat belajar UTBK yang cozy. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi, bantu pejuang PTN se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo Dualik, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kita perlu ingat lagi konsep elektrolisis dan hukum Faraday 1, di mana untuk menentukan endapan yang terbentuk di katoda, maka kita bisa menggunakan rumus W sama dengan E kali I kali T bagi dengan 96.500. E ini adalah massa ekuivalen dari logam yang mengendap yang diperoleh dari AR dibagi dengan elektron yang terlibat atau bilangan oksidasi yang terlibat. Kali I kali T per 96.500. Elektron yang terlibat kita tahu dari persamaan reaksi pengendapan di katoda. Karena Ag, muatan itu plus 1, maka Ag plus kita tambah dengan 1 elektron sehingga mengendap menjadi endapan perak. Langsung kita substitusikan. (108 per 1) dikali dengan 5 kali dengan waktu kita gunakan second 15 menit kita dikali 60 per 96.500. Seperti ini. Kemudian ini hasilnya 900 ya. Kita bisa coret. Langsung 5 dengan 965. Ini juga bisa. 1. Ini 193. Jadi 108 kali 9 dibagi dengan 193. Ketemu hasilnya 5,04 gram. Jawaban yang B. Halo Dualik, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kita harus mengingat konsep reaksi elektrolisis yang ada di kelas 12 pada bab elektrokimia. Kita langsung saja, yang pertama kita lakukan adalah menjabarkan reaksi yang diminta karena yang dielektrolisis adalah larutan kromium 3 nitrat atau CrNO3 3 kali di dalam air. Ini akan terdisosiasi sempurna menjadi ion-ionnya. Ada ion Cr3+ dan juga NO3-. Karena fokus kita di sini adalah reaksi pengendapan yang terjadi pada katoda, maka kita perhatikan muatan positif, yaitu Cr3+, maka akan mengendap dengan menerima 3 elektron. Di katoda terjadi reaksi reduksi ya, menjadi endapan Cr. Kemudian, langkah selanjutnya, kita harus ingat konsep di mana untuk menghormati Faraday, maka 1 Faraday itu dianggap 1 mol elektron. 1 Faraday sama dengan 1 mol elektron. Ini perlu kita ingat. Sehingga jika 0,03 Faraday yang digunakan, itu juga akan menghasilkan 0,03 mol elektron. Jelas ya, jika 0,03 Faraday yang dihasilkan, itu akan menghasilkan 0,03 mol elektron. Nah, kita sudah tahu nih,
3 elektron yang terlibat di sini itu sebesar 0,03. Jika sudah tahu seperti ini, maka kita tinggal membandingkannya dengan koefisiennya atau stoikiometri biasa untuk menentukan mol CR. Setelah mol CR diketahui, maka kita bisa menghitung massa CR, di mana massa itu dihitung dari mol dikali dengan AR-nya. Langsung kita lanjut. Maka mol CR, endapan CR itu 1 berbanding 3 dikali dengan 0,03 mol, 0,01 mol. Untuk massa CR, 0,01 mol kali dengan 52, ada 52 gram per mol CL, jadi sama dengan 0,52 gram. Sehingga dihasilkan 0,52 gram endapan CR. Atau dengan cara lain, kita bisa menggunakan rumus yang lebih ringkas lagi ya, yaitu untuk menentukan W atau massa yang mengendap itu kali E kali dengan F, di mana E ini adalah berat ekuivalen dari AR dibagi dengan elektron yang terlibat atau bilangan oksidasi kali F. Sama saja. Tapi kalian jadi paham konsep jika mengerjakannya seperti ini. Langsung jika dihitung 52 kita bagi dengan 3, kemudian dikali 0,03. Hasilnya sama 0,52 gram. Halo Idoholik, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kita harus mengingat konsep kelarutan yang ada di kelas 11, karena di sini adalah kelarutan di dalam ion senama, yaitu OH-, sehingga kita bisa menggunakan konsentrasi ion senama ini untuk menentukan kelarutan yang diminta. Langsung saja kita jabarkan terlebih dahulu reaksi pengionan dalam airnya. NaOH terdisosiasi di dalam air menjadi Na plus ditambah dengan OH-. Di sini sebanyak 0,001 molar. Ini juga sama, 0,001 molar. Ini juga 0,001 molar. Perbandingan koefisien ya. Kemudian yang kedua, AgOH menjadi Ag plus dan juga OH-. Oke, ini kelarutan sebesar S, kemudian ini S, ini juga S. Di sini dilarutkan dalam ion senama, yaitu OH-, sehingga kita bisa menggunakan konsentrasi OH-nya ini sama dengan 0,001 molar. Karena kelarutan OH- dalam AgOH dianggap sangat kecil, sehingga kita bisa menggunakan konsentrasi OH- itu sama dengan konsentrasi OH- yang berasal dari NaOH. Lanjut. Maka untuk menentukan kelarutannya, kita bisa menggunakan Ksp dari AgOH itu dari konsentrasi Ag plus ditambah dengan konsentrasi OH-. Ksp kita masukkan di sini 1 kali 10 pangkat min 8 sama dengan S. Konsentrasi OH-nya 0,001 itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3. Maka S sama dengan 1 kali 10 pangkat min 8
dibagi dengan 1 kali 10 pangkat min 3. Temu hasilnya 1 kali 10 pangkat min 5 molar atau sama dengan 0,000001. Sehingga jawabannya yang E. Halo Eduhalik, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kita harus ingat lagi konsep sel galvani atau sel volta yang ada di kelas 12 bab elektrokimia, di mana sel galvani ini adalah suatu reaksi kimia yang secara spontan bisa menghasilkan arus listrik karena adanya reaksi redoks spontan. Redoks spontan itu dengan ciri E0, selnya itu sama dengan positif. Dan untuk mengetahui dari kedua reaksi yang berlangsung, ini adalah data potensial reduksi standarnya, maka kita harus membandingkan potensial reduksi standar dari kedua reaksi ini, di mana jika potensial reduksi standarnya itu lebih kecil, maka ia akan mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan E0 yang lebih besar itu akan mengalami reaksi reduksi. Di sini untuk logam Cr dan juga Sn, Cr dengan E00 min 0,74, maka ini akan mengalami reaksi oksidasi karena lebih kecil. Dan yang satunya ini akan mengalami reaksi reduksi. Seperti ini. Untuk menghitung potensial sel galvani dari kedua setengah reaksi di atas, kita bisa menggunakan rumus E sel itu dari E0 yang mengalami reaksi reduksi di katoda dikurangi dengan E0 yang mengalami reaksi oksidasi di anoda. Langsung saja, E0 yang di katoda adalah plus 0,13 volt dikurangi dengan minus 0,74 volt. Sehingga dihasilkan plus 0,87 volt. Jawabannya yang D. Sampai di sini. Halo Eduhalik, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kita harus ingat lagi konsep reaksi kesetimbangan kimia yang ada di kelas 11. Yang pertama kita harus lihat adalah reaksi yang terjadi. Di sini reaksinya sudah setara, jumlah atom C dan O juga sudah sama di antara kedua sisi. Langkah yang pertama kita harus lakukan, kita harus menentukan terlebih dahulu persamaan reaksi setara dengan mol-mol yang terlibat. Karena di sini bukan menggunakan mol, tapi menggunakan tekanan, maka kita bisa mengganti mol dengan tekanan. Kita tuliskan terlebih dahulu CO2 gas ditambah CS ini menjadi 2CO. Karena data yang disediakan adalah tekanan, maka kita nanti akan menghitung Kp. Untuk menghitung Kp, ini ya, itu sama dengan tekanan dari hasil kali tekanan produk dibagi dengan hasil kali tekanan reaktan. Dan hanya berlaku untuk senyawa yang berfase gas. Maka untuk karbon solid ini, karbon padat, dia tidak akan mempengaruhi ketetapan kesetimbangan. Langsung, maka Kp ini sama dengan P dari CO dipangkatkan 2 per P atau tekanan dari CO2 pangkat 1. Jangan lupa dipangkatkan dengan koefisiennya. Kita belum tahu ya data P-nya berapa, maka kita bisa tahu dari sini. Ini mula-mula, kemudian bereaksi setimbang. Pada awal CO2 ada 42 tor,
ini tidak ada, ini juga tidak ada. Kemudian ketika bereaksi, ini akan berkurang sebanyak X. Dan ini akan bertambah sebanyak 2X. Koefisien 2, 2:1. Ini pada kondisi setimbang akan tersisa 42 min X. Ini akan tersisa sebanyak 2X. Dan setelah kesetimbangan tercapai, tekanan dalam wadah itu total sebesar 60 torr. Berarti tekanan dari CO2 ketika setimbang jika ditambahkan dengan tekanan dari CO itu hasilnya 60 torr. Kita bisa hitung, maka 60 torr itu sama dengan 42 min X ditambah dengan 2X. Langsung saja, X sama dengan 60 dikurangi 42 torr. Atau sama dengan 18 torr. Ketika X sudah ada langsung, berarti kita bisa mendapatkan di sini tekanan pada kondisi setimbang dari CO, PCO itu dari 2 kali X sama dengan 2 dikali 18 torr, ketemu 36 torr. Kemudian P dari CO2, 42 dikurangi dengan X, hasilnya 42 dikurangi 18 torr, 24 torr. Sudah ya, maka kita menggunakan data tekanan pada kondisi setimbang ini untuk disubstitusikan langsung dalam menentukan Kp. Langsung sama dengan 36 dipangkatkan 2, langsung dikali 36 dibagi dengan 24. Kita kali silang ya. Bagi 6 bagi 6, 4. Kemudian bagi 4 ini habis, 1 ini jadi 9. 6 kali 9 itu 54. Maka tetapan kesetimbangan konsentrasinya sebesar 54. Yang ditanya di sini adalah tetapan kesetimbangan tekanannya itu ada 54, yang ditanya adalah Kc. Maka kita gunakan hubungan Kp itu sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Delta N ini adalah hasil pengurangan dari total koefisien produk dikurangi dengan koefisien reaktan. Karena ini produk koefisiennya 2, kemudian reaktan 1 tambah 1 juga 2, maka 2 dikurangi 2, 0. Karena total koefisien produk dan reaktan itu 0, maka RT pangkat 0 itu sama dengan 1, sehingga kita bisa menyimpulkan Kp itu akan sama dengan Kc. Kc juga sama, sebesar 54. Jawabannya yang A. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tulis saran dan request soal yang kalian ingin bahas di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PTN.